welcome back to Partai X Channel. Strategi pembangunan ekonomi Orde Baru mengakibatkan dunia bisnis Indonesia didominasi oleh sekelompok kecil keluarga yang saling berhubungan. Tetapi jaringan ini tidak akan pernah bisa dibongkar kecuali Indonesia membangun sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah lembaga anti korupsi yang independen, kuat, berkomitmen, dan ditakuti. Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan berdirinya pada tahun 2002 tumbuh menjadi lembaga semacam itu. Hal ini tentu mengejutkan banyak sekali pihak. Jadi tidak sulit untuk memahami mengapa elit politik dan para pengusaha hitam sangat benci dan takut akan KPK. Banyak elit politik dan bisnis yang takut KPK adalah kroni Soeharto yang berhasil selamat dari kejatuhan Orde Baru. Banyak juga pendatang baru yang ingin merenggut sisa-sisa kekuasaan, termasuk dengan mengeluarkan uang besar untuk memenangkan pemilu ataupun sebuah jabatan. Semua ini menjadi alasan bagi orang untuk membenci KPK. Dari 1.000 penuntutan lebih, KPK baru kalah 1 kali saja. KPK telah menggunakan penyadapan dan penggerebekan untuk menjatuhkan polisi, jaksa, hakim, taipan, bankir, jenderal, gubernur, anggota partai, politik, menteri, dan bahkan ketua DPR yang korup. KPK telah sukses dan sangat populer di masyarakat. Para koruptor telah mengalahkan segala upaya untuk melemahkan KPK selama lebih dari 1 dekade. Tetapi KPK telah berulang kali menggunakan dukungan rakyat untuk memaksa para presiden yang menjabat saat itu untuk mendukung KPK melawan kelompok elit hitam. Setelah bertahun-tahun upaya koruptor untuk menghancurkan KPK, akhirnya membuahkan hasil. Pada 17 September, Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan Undang-Undang baru KPK yang bisa dibaca sebagai skema pelemahan KPK. Beberapa indikator skema perlemahan ini adalah penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden. Banyak kalangan menyaksikan penunjukan Dewan Pengawas akan berjalan objektif dan bebas kepentingan. Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, ada banyak tudingan bahwa adanya Dewan Pengawas diduga sebagai alat untuk melemahkan KPK. Melihat itu, massa pun bergerak. Selama berminggu-minggu demonstrasi massa yang meminta Presiden untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK digelar. Bahkan 1 korban meninggal dalam salah satu demonstrasi di Sulawesi. Sayangnya demonstrasi panjang itu berakhir anti klimaks. Presiden tetap menandatangani revisi Undang-Undang KPK. Sikap Presiden untuk mempertahankan undang-undang ini sebagian besar diduga karena dia berada di bawah tekanan kuat dari partai-partai politik. Terlebih lagi, Jokowi mendapat tekanan dari kepolisian yang telah menempatkan personel aktif mereka di sejumlah lembaga negara penting lainnya, mulai dari kabinet, badan intelijen, hingga badan urusan logistik. Jokowi yang notabene bukan dari kalangan elit politik justru membiarkan KPK lumpuh. Padahal, lembaga ini menjadi produk reformasi paling sukses yang menjadi salah satu kunci utama pemberantasan korupsi. Pelumpuhan KPK bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelumpuhan ini merupakan operasi yang disusun dengan cermat dan perlahan. Selain revisi Undang-Undang KPK, Parlemen juga menginisiasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sebagian pasalnya bersifat regresif. Salah satu pasal regresif itu menyebutkan bahwa mengkritik presiden adalah tindakan pidana. Tentu saja ini membawa mundur kebebasan pers yang diupayakan oleh Habibie. Presiden Jokowi yang menampilkan dirinya dekat dengan rakyat dan berniat memperoleh akhir yang baik, tampaknya telah berbalik arah dan mengabaikan amanat reformasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah sejarah akan mengingat Presiden Jokowi sebagai tokoh yang memimpin kemajuan Indonesia menuju kemakmuran atau menuju otoritarianisme?